Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Peskap. Lagi asik nih. Tapi pas lewat pinggir kali, saya kepikiran satu hal yang lagi ramai dibahas belakangan ini. Ya, betul, ikan sapu-sapu. Bukan yang itu. Nah, yang ini. Nih, ikan yang dulu kita anggap CS cleaning service di akuarium kita sekarang malah jadi buronan nomor satu. Di sungai-sungai khususnya Ciliwung. Kenapa ya? Mau tahu? Ayo orang benar. Menurut yang saya baca di jurnal IPB, ikan sapu atau Plecostomus ini berasal dari Amerika Selatan Sungai Amazon. Dengar-dengar ya, ikan masuk awal ke Indonesia jalur perdagangan ikan hias yang tujuan awalnya buat pembersih akuarium karena kemampuannya memakan alga dan sisa makanan. Dan sepertinya ada oknum melepasnya ke alam liar, khususnya sungai-sungai karena mungkin sudah terlalu besar di akuariumnya dan alhasil jadi seperti sekarang. Subhanallah. Lalu kenapa sekarang diburu yang tadinya pahlawan kebersihan di akuarium lalu pensiun ke sungai menjadi ikan biasa? Itu saya akan pergi ke sungai menjadi ikan biasa. Kenalin, ini abang tampan kita, salah satu influencer yaitu Arif Kamarudin yang mulai peduli terhadap lingkungan sungai kita. Oke teman-teman, perkenalkan saya Arif Kamarudin, konten kreator Kali Ciliwung yang suka nangkepin ikan sapu-sapu. Gue sih kadang suka heran ya sama orang-orang. Orang-orang banyak yang beranggapan apa yang gue lakukan itu jahat terhadap makhluk hidup. Padahal, kalau misalnya teman-teman tahu ikan sapu-sapu itu sangat merusak ekosistem teman-teman. Di luar negeri, di Malaysia, bahkan pemerintah sampai turun tangan untuk mengontrol populasi ikan sapu-sapu. Kok di sini malah disayang-sayang sama orang. Jadi ayolah teman-teman, sapu-sapu itu invasif, buruk untuk ekosistem, banyak merugikan ikan-ikan asli di Ciliwung khususnya. Jadi harus kita kontrol populasinya. So, yuhu. Yang pertama kali mencuatkan ikan sapu-sapu ini khususnya di Kali Ciliwung. Beliau berjuang untuk terus menangkap setiap hari ikan sapu-sapu ini dan kemudian dimusnahkan dengan tujuan mengurangi populasi ikan yang sudah tidak terkendali alias invasif. Karena ikan sapu ini atau armored fish yang tidak ada predator alami di Indonesia yang memakannya. Alhasil berkembang biaklah sebanyak-banyaknya, tak terganggu oleh yang lainnya. Beliau menangkap ikan lalu mewassalamkan ikan itu dengan mengubur atau memoteknya. Lalu hal ini viral dan menimbulkan berbagai reaksi netizen. Seperti, loh, kasihan ikannya, kok dimatiin? Dosa loh. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam tentang masalah ini? Mari kita dengar dari guru kita, Buya Yahya, menyampaikan bahwa hewan mengganggu itu boleh dibunuh atau dimusnahkan. Sederhana. Binatang yang semula adalah tidak boleh dibunuh, baik tidak boleh secara karena kemakruhan atau yang tidak dianjurkan dibunuh. Kalau ternyata mengganggu, jadi beda kasusnya. Menjadi boleh dibunuh karena mengganggu. Kucing adalah minat tawafin, termasuk binatang jinak yang biasa dengan manusia. Maka kalau mengganggu, ya sama dengan yang lainnya, dengan binatang yang lainnya. Kalau mengganggu, merusak, ya boleh dibunuh. Kurang ganggu kok. Makan ayam segala macam, merusak dapur, ya sudah. Diusir, kalau diusir balik lagi, ya dibunuh boleh. Karena apa? Karena mengganggu. Mengganggunya itulah. Baik, seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Kalau mengganggu betul, bunuh. Karena mengganggu. Menjaga, yang lain menjaga. Jangankan kok kucing, orang saja kalau mengganggu kan nggak boleh. Mengganggu, mencuri tangannya dipotong. Padahal manusia. Kalau binatang jadi boleh dibunuh karena mengganggu atau menyakiti, suka nyakar orang dan sebagainya. Boleh dibunuh seperti itu, Allah. Nah, kesimpulannya dari hewan yang mengganggu itu boleh dibunuh, atau hewan yang mungkin akan mengancam hal banyak orang atau hajat banyak orang boleh dibunuh.
tapi tentunya dengan cara yang baik. Lalu adapun Fatah MUI mengeluarkan fakta untuk mengingatkan agar mematikan ikan dengan cara tidak menyiksa. Dan ini menurut abang kita. Di video ini gue bakal seobjektif mungkin ngomongin masalah ini. Pemprov DKI serentak nangkap ikan sapu-sapu dapat 6,9 ton, hampir 7 ton. Kemudian semuanya dikubur. Terus MUI bilang, itu tidak sesuai syariat Islam. Jujur, gue setuju sama MUI. Karena sebenarnya statement MUI tersebut itu sejalan dengan peraturan internasional tentang pemusnahan ikan invasif. Dalam pemusnahan ikan invasif, kita harus menggunakan cara yang paling manusiawi, paling tidak menyakiti, dan bahkan kita nggak boleh bikin hewan itu stres. Lu stres gak, Pu? Sapu-sapu. Stres gak? Kata gue, ayo. Tapi balik lagi ya, gue sebagai praktisi di lapangan, jujur aja gue kadang agak sulit untuk mempraktekkan hal itu. Contohnya misalnya, kalau misalnya gue dapet 1000 ikan, gue akan sangat kesulitan tuh untuk misalnya musnahin satu persatu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal manusiawi, kemanusiawian. Itu kan subjektif banget ya, jadi abu-abu ya. Ya kadang nanti sebagian orang ngomong bagus, sebagian orang ngomong jelek. Pada akhirnya akan ada aja salahnya. Yuhu. Jadi kalau menurut gue, kita udah nggak usah main salah-salahan. Sekarang kan udah banyak nih orang yang turun ke kali untuk memperbaiki ekosistem, didukung. Kalau misalnya menurut sebagian orang yang dilakukan salah, ya kasih tahu yang bagus bagaimana, kasih tahu solusinya, biar kita kerjain ini bareng-bareng. Nah, betul tuh. Tapi kenapa gak diolah aja ya? Jadi pecel sapu-sapu, siomay, atau bakso. Nah, ikan sapu-sapu ini gemarnya memakan apa yang ada di dasar sungai. Dan dengan dia survive di sungai yang notabene kondisi airnya mengkhawatirkan, ditakutkan ikan itu menyerap kandungan berbahaya seperti logam berat, yang bila dikonsumsi oleh kita ataupun ternak bisa berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu, Abang Arif Komarudin kemarin memberikan sampel ikan sapu-sapu ini untuk diuji lab. Sampel yang Mas Arif bawa sebelumnya, itu kita menemukan di tiga-tiganya itu kandungan logam berat. Walaupun memang masih di bawah standar nasional Indonesia. Selain itu ada lagi yang lebih berbahaya. Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Jadi kita temukan, itu E. coli-nya parah. E. coli? Iya, dari standar yang harusnya kurang dari 3, ini kita temukan 100 kali lipat lebih tinggi. Tadi itu pemaparan dari pihak laboratorium mutu internasional. Ditemukan logam berat, walaupun berada di bawah ambang batas, tapi bahayanya tetap nyata teman-teman. Yang mengerikannya adalah ternyata ditemukan bakteri E. coli itu di atas ambang batas, bahkan 100 kali lipat dari standar nasional Indonesia. Nah sekarang kita akan melihat pendapat dari ahli kesehatan, Dr. Sadam mengenai masalah ini. Yuhu. Ini hasilnya sangat mengkhawatirkan. Dari 3 sampel yang diuji, itu semuanya positif tercemar bakteri E. coli yang luar biasa tinggi. Ya, ketiga ikan ini juga positif mengandung logam berat beracun. Logam berat itu sifatnya nggak bisa dicerna dan akan terus menumpuk di dalam tubuh kita. Dampak jangka pendeknya ya kalau nekat makan ikan sapu-sapu ini ya dengan E. coli setinggi ini ya bisa memicu gastroenteritis ya. Nah, atau keracunan makanan. Nah, perut kram hebat, ya muntah-muntah, kemudian juga diare parah. Nah, kalau jangka panjangnya itu jauh lebih ngeri lagi ya. Tumpukan logam berat tadi itu pelan-pelan bakal merusak fungsi ginjal ya, bahkan bisa sampai gagal ginjal ya. Kemudian bisa memicu kerusakan hati sampai mengganggu sistem saraf otak. Jadi Mas Arif ya, ikan sapu-sapu liar ini tidak disarankan untuk dikonsumsi karena berbahaya banget. Hasil penelitian sudah keluar. Tenaga ahli juga sudah berpendapat. Jadi kesimpulannya menurut saya, sapu-sapu yang berasal dari Kali Ciliwung itu tidak layak, bahkan tidak aman untuk dikonsumsi. Tujuan penelitian ini sebenarnya kita ingin mengetahui apakah sapu-sapu pada akhirnya bisa dimanfaatkan. Harapannya kalau nanti bisa dimanfaatin dan dicari sama banyak orang, lama-lama keberadaan sapu-sapu bisa berkurang juga kan. Berarti kalau untuk pemanfaatan makanan kita skip ya, karena udah ketahuan bahaya kan. Ke depan, gue akan mencoba untuk meneliti sapu-sapu jadi pupuk, jadi arang, atau bahkan mungkin bisa jadi kolagen. Ini merupakan kontribusi kecil gue untuk tempat main yang gue cintain ini, Kali Ciliwung. Dan gue harap semua teman-teman yang nonton ini juga ikut berkontribusi. Walaupun kecil, tapi kalau banyak, lama-lama gede juga. Ini terbukti loh, pada akhirnya sekarang sapu-sapu dibahas di mana-mana. Mantap ya? Lucu kan? Yuhu! Wah, bahaya banget ya, ada E. coli sampai 100% seperti itu.
Semoga Abang Arif Kamorudin selalu sehat, banyak rezeki, karena sudah menginformasikan kepada kita semua bahayanya ikan sapu-sapu ini. Nah, Islam memerintahkan kita makan bukan cuma halal, tapi juga thayyib, baik ataupun sehat. Ikan ini mungkin halal secara zatnya, tapi kalau mengandung racun logam, jadi nggak thayyib buat tubuh. Ya, mudah-mudahan apa yang sedang kita bahas ini menjadi ilmu bagi kita semua. Dan semoga lingkungan kita baik itu sungai, alam, dan yang lainnya menjadi baik lagi. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk melestarikan alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sahabat Peskap, dari isu-isu ikan sapu-sapu ini kita belajar bahwa urusan perut bukan cuma soal kenyang ataupun halal zatnya saja, tapi juga harus thayyib dan baik bagi tubuh. Jangan sampai apa yang kita makan justru membawa mudarat karena kelalaian kita menjaga alam. Speskap bade pamit, hatur nuhun sudah mendara bareng hari ini. Terus jaga mesin, jaga iman, dan jangan lupa tetap satu jalur di jalan kebaikan. Gas tipis-tipis, iman jangan tipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol barokah.